Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Juslan Badia dengan NIM 211030400. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas MIT mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah tentang pemberdayaan masyarakat sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah proses membangun kapasitas dan kemampuan warga untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Materi ini akan membahas tentang konsep manfaat dan langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian pengenalan konsep pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, konsep pemberdayaan masyarakat merupakan proses terencana dan sistematis. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam mengolah sumber daya dan mengatasi masalah-masalah bersama. Kemudian tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Ini meliputi peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat, kemandirian, dan keberlanjutan. Pemberdayaan harus dilakukan dengan melibatkan warga dan menghormati kebutuhan serta aspirasi mereka. Pemberdayaan masyarakat dalam definisi umum, pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kapasitas warga untuk mengontrol sumber daya dan menentukan masa depan mereka sendiri. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat peran warga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi masalah di lingkungan mereka sendiri. Ini menekankan pada proses partisipatif dan tanggung jawab bersama. Kemudian pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Paula Adli. Menurut Empowerment, pemberdayaan masyarakat adalah proses membebaskan warga dan ketidakberdayaan dan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk mencapai perubahan positif. Kemudian menurut Community Development, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui proses yang berfokus pada partisipasi, kepemilikan, dan kemandirian. Lanjut. Kemudian manfaat dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan swadaya. Kemudian pengurangan kemiskinan, peningkatan peran warga dalam pembangunan. Kemudian tujuannya yang pertama adalah membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, meningkatkan warga dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang. Kemudian yang terakhir, mendorong inovasi kreatif dan mengatasi masalah. Lanjut, dampak positif dan negatif dalam pemberdayaan masyarakat. Dampak positifnya adalah meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, mendorong kemandirian, dan meningkatkan partisipasi warga. Kemudian dampak negatifnya adalah kesulitan dalam membangun kepemimpinan, kurangnya partisipasi warga, dan konflik internal dalam masyarakat. Kemudian pengembangan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah tahap perencanaan, meliputi identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi masyarakat. Ini dilakukan melalui proses partisipasi warga dan analisis situasi. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan program melibatkan masyarakat berbagai macam kegiatan yang seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi untuk mengevaluasi hasil program secara berkala dan melakukan penyesuaian agar program yang dilakukan tetap relevan dan efektif. Kemudian contoh pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah usaha pertanian. Program dalam usaha pertanian melalui pemberdayaan masyarakat adalah melalui petani, kemudian pelatihan, akses pasar, peningkatan pendapatan warga, dan ketahanan pangan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Program promosi kesehatan, penyuluhan, dan akses layanan kesejahteraan meningkatkan dan kualitas hidup warga. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Ini sangat penting, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal seperti beasiswa dan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membuka peluang masa depan. Kemudian yang ketiga adalah kesetaraan gender, yaitu peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu program pemberdayaan perempuan meliputi pelatihan, kemudian akses modal, dan pendampingan. Meningkatkan peran ini bertujuan adalah meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat. Kemudian lanjut yang terakhir, evaluasi dan monitoring dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan evaluasi yaitu untuk meningkatkan efektivitas program, mengetahui dampak yang ditimbulkan, dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung. Kemudian metode dalam mengevaluasi dan monitoring
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Tujuannya adalah penting untuk melibatkan warga dalam proses evaluasi. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu pemberdayaan masyarakat merupakan proses penting membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Penting untuk memahami konsep, manfaat, dan langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.